Halo, kembali lagi di channel Indo Pajak. Berbicara tentang faktur pajak, sebagai PKP yang melakukan transaksi, BKP atau JKP, tentunya kita harus cermat dalam menerima faktur pajak yang diberikan oleh lawan transaksi. Mengapa begitu? Karena nampaknya bisa saja terjadi yang kita terima merupakan faktur pajak fiktif alias faktur pajak yang tidak sah. Dan jika itu terjadi, tentu saja ada dampak yang akan ditanggung dalam pengelolaan pajak bisnis. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dari tahun 2008 sampai dengan 2013, terdapat 100 kasus yang berkenaan dengan faktur pajak fiktif dengan total potensi kerugian negara dari kasus ini mencapai 1,5 triliun rupiah. Besar bukan? Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan bahas tuntas apa itu faktur pajak fiktif, bagaimana dampaknya bagi bisnis Anda, bagaimana cara mencegahnya. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa itu faktur pajak fiktif. Pada dasarnya, faktur pajak fiktif memiliki modus seperti PKP yang menggunakan faktur pajak fiktif masukan dan mengkreditkannya dalam SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. Tujuannya tentu agar PKP tersebut memperoleh pengembalian pajak atau restitusi atau setidaknya mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke negara. Menurut DJP, setidaknya kita bisa mengetahui faktur pajak fiktif ketika terjadi hal-hal seperti berikut ini. Pertama, pembuat faktur pajak ternyata merupakan wajib pajak non-efektif atau NE yang tiba-tiba aktif dan punya jumlah penyerahan BKP atau JKP dalam jumlah yang besar. Kedua, pembuat faktur pajak ternyata masih belum menjadi PKP. Hal ini dapat diketahui pada saat wajib pajak menyampaikan SPT masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena wajib pajak tidak terdaftar sebagai PKP. Ketiga, ketika wajib pajak sering pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi terdaftar. Keempat, ketika ternyata wajib pajak baru berdiri tetapi memiliki jumlah penyerahan besar dan PPN kurang bayarnya kecil. Kelima, beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya adalah orang yang sama. Keenam, wajib pajak yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan. Ketujuh, wajib pajak yang penyerahan BKP-nya sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya. Dan yang kedelapan, wajib pajak yang berdomisili di kawasan perumahan tetapi punya peredaran usaha besar. Faktur pajak yang dibuat berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya terjadi dapat dikategorikan sebagai faktur pajak tidak sah atau disebut juga faktur pajak fiktif. Berdasarkan pengertian dalam Surat Edaran DJP nomor SE 17/PJ/2018, faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Atas penerbitan faktur pajak fiktif ini tentu ada konsekuensinya. Berdasarkan pasal 39A UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU KUP, setiap orang yang dengan sengaja melakukan penerbitan faktur pajak fiktif akan dikenakan sanksi pidana. Setiap orang yang dengan sengaja, pertama, menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Atau kedua, menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Lebih lanjut, kepada PKP yang melakukan penerbitan faktur pajak fiktif dapat juga dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan DJP nomor
per 16/PJ/2018 tentang perubahan atas peraturan DJP nomor per 19/PJ/2017 tentang perlakuan terhadap penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak tidak sah oleh wajib pajak PMK 16/2018. Di dalam peraturan ini, PKP yang menerbitkan faktur pajak fiktif akan dikenakan sanksi administrasi berupa status suspend. Berdasarkan pasal 1 angka 4 PMK 16/2018, status suspend merupakan penonaktifan sementara oleh DJP atas sertifikat elektronik yang dimiliki PKP. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, sebenarnya pemerintah lewat DJP melakukan berbagai pembenahan. Pertama, diperkenalkan sistem pemberian nomor faktur pajak atau dikenal juga dengan ENOVA. Sistem ini menggantikan penomoran yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dengan sistem penomoran ini, pengawasan atas peredaran faktur pajak lebih bisa dikontrol. Kedua, DJP mulai menerapkan sistem e-faktur. Dengan sistem ini, faktur pajak diterbitkan bukan dalam bentuk kertas tetapi secara elektronik. Sistem permintaan dan penerbitan faktur pajak dilakukan secara elektronik antara wajib pajak dan DJP. Setiap faktur yang beredar benar-benar berada dalam sistem yang terkontrol, sehingga sangat meminimalkan kesempatan penyalahgunaan. Itulah penjelasan tentang faktur pajak fiktif, sanksi, serta solusinya. Bila Anda mengalami kesulitan dalam menangani permasalahan pajak, segera hubungi Indo Pajak. Indo Pajak, biar kami urus pajakmu.